Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Ardia Saputra Hidayat dengan NIM 241211127. Saya program studi komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada kali ini saya akan merangkum materi 1 semester mata kuliah komunikasi politik. Pernahkah kalian berpikir, mengapa sebuah frasa pendek dari seorang tokoh publik, seorang tokoh politik bisa memicu perdebatan nasional berhari-hari di lini masa digital? Mengapa perubahan warna pakaian saat pendaftaran partai politik bisa memunculkan spekulasi politik yang masif? Nah, jawabannya adalah karena komunikasi politik itu bukanlah sekedar teori kaku yang terkurung di dalam ruang kelas. Ia adalah sebuah realitas dinamis yang secara aktif membentuk kebijakan negara, menyetir opini publik, dan pada akhirnya menentukan arah kemana bangsa ini akan melangkah. Di era kontemporer pada saat ini, arus informasi mengalir deras tanpa sekat. Memahami dinamika komunikasi politik adalah instrumen krusial agar kita tidak terjebak menjadi konsumen informasi yang pasif. Fondasi utama komunikasi politik. Pada hakikatnya, komunikasi politik itu adalah proses transmisi pesan yang bermuatan politik yang melibatkan 3 aktor utama, yaitu politisi atau pejabat publik sebagai political communicator, media massa sebagai saluran, dan kita atau masyarakat luas sebagai khalayak atau pemilih. Karakteristik pesan politik sangatlah unik jika dibandingkan dengan pesan komunikasi umum. Pesan politik selalu bersifat teologis atau berorientasi pada tujuan, seperti penggalangan dukungan, artikulasi kepentingan, legitimasi, hingga perebutan kekuasaan. Disinilah partai politik memainkan peran vitalnya. Bukan sekedar kendaraan pemilu, partai politik adalah institusi komunikasi yang berfungsi sebagai agregator kepentingan rakyat. Namun, bagaimana pesan politik tersebut sampai ke telinga publik? Satu narasi kebijakan yang kita melihat pergeseran epik dalam dinamika media. Di masa lalu, media konvensional seperti televisi, radio, dan koran memegang kendali penuh atas opini publik melalui fungsi gatekeeping yang ketat. Apa yang dianggap penting oleh redaksi, ya itulah yang menjadi agenda publik. Dan pada sekarang ini, landscape tersebut mengalami demokratisasi sekaligus disrupsi radikal oleh kehadiran media sosial. Pola komunikasi berubah dari top-down menjadi horizontal dan interaktif. Semua orang kini memiliki panggung untuk bersuara. Namun, media sosial membawa tantangan barunya tersendiri, yaitu terciptanya ruang gema, di mana algoritma terus-menerus menyuapi kita dengan informasi yang seragam dan sesuai dengan preferensi kita saja, atau yang sering kita lihat saja.
Dampaknya, untuk dapat bertahan dan polarisasi ideologis memenangkan atensi publik di tengah riuhnya arus informasi, di tengah aktor politik wajib merumuskan strategi kampanye yang canggih. Konsep political marketing atau konsep pemasaran politik dan political branding menjadi panglima di sini. Politik kontemporer tidak lagi melulu berbicara tentang perdebatan ideologi yang berat di atas podium, melainkan bagaimana mengemas figur kandidat layaknya sebuah produk yang ternilai tinggi di mata pemilih. Melalui konstruksi citra atau image building yang terencana di media sosial, dikombinasikan dengan retorika politik yang disesuaikan dengan psikologi massa, seorang politisi dapat dikonstruksikan sedemikian rupa agar terlihat sangat humanis, merakyat, tegas, atau cerdas. Semua ini dikalkulasikan secara presisi. Seluruh rangkaian proses komunikasi politik yang kita bahas tadi bermuara pada satu tujuan konkret, memengaruhi efek psikologis dan perilaku pemilih. Komunikasi yang insentif dan strategis mampu memengaruhi keputusan pemilih, baik itu memantapkan pilihan mereka yang sudah loyal, maupun menarik suara kelompok pemilih rasional yang belum menentukan pilihan. Dalam perspektif makro, akumulasi dari efek komunikasi ini akan membentuk karakteristik budaya politik suatu masyarakat. Pertanyaannya adalah, apakah pola komunikasi politik kita hari ini mendidik masyarakat menjadi partisipatif dan sehat? Atau justru memicu budaya politik yang apatis, sinis, dan penuh ketidakpercayaan akibat lelah disuguhi oleh teater politik yang penuh gimmick semata? Untuk melihat bagaimana jalinan teori-teori ini bekerja dalam dunia nyata, mari kita bedah satu studi kasus yang sangat relevan, yaitu fenomena personalisasi politik kontemporer di platform digital pada pemilu. Dalam kasus ini, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana aktor politik tersebut secara sadar melakukan pergeseran besar dalam strategi komunikasinya. Mereka tidak lagi mengandalkan kampanye konvensional di lapangan terbuka, melainkan beralih total ke ranah mikro-target di media sosial. Menggunakan teori image framing, figur sang kandidat yang dulunya dicitrakan kaku dan formal, diubah total menjadi sosok yang jenaka, dekat dengan kehidupan sehari-hari anak muda, dan sangat relatable. Melalui kacamata teori agenda setting, tim pemenang berhasil mengalihkan diskursus publik di media sosial dari isu-isu kebijakan makro yang berat menjadi pembahasan seputar personalitas unik kandidat. Hasil akhirnya dari strategi komunikasi politik ini sangat terukur, yaitu terjadinya pergeseran perilaku pemilih, khususnya di kalangan pemilih pemula atau pada kalangan anak muda, yang merasa terkoneksi secara personal dan akhirnya berbondong-bondong memberikan suaranya di bilik suara. Sebagai penutup, mari kita lakukan sebuah refleksi kritis mengenai masa depan komunikasi politik kita. Kita saat ini sedang berdiri di ambang gerbang era baru yang penuh tantangan. Perkembangan teknologi AI atau Artificial Intelligence seperti teknologi deepfake yang mampu memanipulasi video dan suara, serta pemanfaatan pasukan robot cyber atau bot berpotensi besar tantangan demokrasi kita di masa depan. Disinformasi bukan dan lagi tentang bagaimana cara mencari informasi, melainkan bagaimana menyaring kebenaran di tengah tsunami disinformasi yang mengaburkan batas antara fakta dan manipulasi. Oleh karena itu, masa depan kesehatan demokrasi kita tidak lagi hanya bersandar pada regulasi hukum,
melainkan pada tingkat literasi digital dan daya kritis masyarakatnya. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Ahmad, saya pamit undur diri. Semoga kita bisa terus berpikir kritis, bisa terus belajar, dan mari kita rawat ruang publik kita agar tetap sehat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.